Wes, ndang. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Bagas Fariski dari kelas 2024 C dan bersama rekan-rekan saya yaitu Riki Sukma Munib Susanto dari 2004 C dan teman saya Ali Hasan dari 2024 C. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan atau akan menjelaskan mengenai sengketa tanah Surabaya antara PT Pertamina dengan masyarakat sipil. Analisis ini menelaah klaim kepemilikan PT Pertamina atas bidang tanah seluas 220,4 hektar dengan dasar Eigendom Verponding nomor 1278 yang bersinggungan dengan kepemilikan warga yang memiliki sertifikat hak milik dan hak guna bangunan. Konflik ini mencakup aspek historis, administrasi pertanahan, doktrin transfer working, dan pelindungan hak asasi serta fungsi sosial tanah. Pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu latar hukum dan fakta kasus yang terjadi. Konflik ini muncul dari adanya tumpang tindih antara hak Eigendom, warisan kolonial yang dimiliki oleh PT Pertamina, dan hak berdasarkan UU PA 1960. Tanah yang diklaim Pertamina melalui dokumen Eigendom Verponding nomor 1278. Area itu sekarang berisi sekitar 3.000 unit rumah hak milik atau HGB yang sudah dihuni lah sekitar puluhan tahun sehingga menimbulkan sengketa hukum yang substansif dan faktual. Duduk perkara pada kasus ini, saya akan menjelaskan kronologi dan dampak praktisnya. Badan Pertanahan Nasional atau BPN menangguhkan perpanjangan HGB dari warga di sekitar area yang diklaim tersebut atas permintaan Pertamina kepada BPN. Pertamina mengklaim bahwa hak berdasarkan nasionalisasi 1965 dari PT Shell. Namun PT Pertamina ini itu tidak mengambil langkah konversi atau pendaftaran ulang dari Eigendom yang 1278 tadi ke sertifikat hak milik ataupun HGB. Nah, dengan hal itu warga menolak menunjuk sertifikat BPN dan penguasaan faktualnya yang sejak 1980. Di kasus ini juga pemerintah daerah dalam hal ini wali kota dan juga DPRD itulah mencoba untuk melakukan mediasi antara PT Pertamina ini dengan warga yang terkena dampaknya. Nah, baik, selanjutnya adalah bahan hukum, yang dimana terdapat rujukan utama yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengenai atau lebih spesifik mengenai aturan konversi. Yang kedua adalah KUH Perdata yaitu yang mengatur mengenai hak Eigendom. Lalu PP nomor 24 tahun 97, PP nomor 10 tahun 61, PP nomor 40 tahun 96, PMNA nomor 3 tahun 97, Permen ATR atau BPN nomor 9 tahun 99 dan PP nomor 18 tahun 21 tentang penataan pertanahan dan aset negara. Ketentuan ini membingkai legalitas, sertifikat, dan kewajiban konversi hak Eigendom. Next. Nah, di sini terdapat analisis yaitu yang pertama adalah posisi hukum Pertamina. Pertamina berdasar Eigendom nomor 1278, namun selama 60 tahun tidak mengonversi, yaitu dari tahun sekitar 60 atau 65 hingga sekarang, hingga 2023 atau hingga kasus tersebut dilayangkan. Di sini Pertamina tidak mengamankan hak secara nyata atau tidak menguasai fisik atau tidak menguasai tanah secara nyata. Di sini terdapat kelambanan panjang ini menunjukkan terpenuhinya unsur pertama dari doktrin fair working, yaitu lalai menggunakan hak. Di sini juga membentuk rescin bahwa hak tidak akan diklaim kembali. Yang pertama adalah asas klaim, yaitu Eigendom Verponding. Yang kedua adalah kelambanan, tidak mengonversi Eigendom ke hak milik yang sesuai Undang-Undang Pokok Agraria. Yang ketiga adalah konsekuensi, yaitu perilaku diam, menimbulkan rezim dan memperkuat argumentasi fair working. Next. Nah,
Di sini kami juga menganalisis kekuatan hukum masyarakat sipil, yaitu masyarakat Darmo Hill, perumahan Kris Kencana, dan juga sekitarnya. Di sini masyarakat memiliki penguasaan nyata sejak tahun 1980 yang dinyatakan oleh masyarakat Kris Kencana, yang yaitu sekitar 45 tahun lamanya, yang memiliki sertifikat hak milik dan juga hak guna bangunan dari BPN, yang diatur dalam PP nomor 24 tahun 97 pasal 32 ayat 2, yang memberi perlindungan kuat bagi pemegang sertifikat beretikat baik, yaitu jika sertifikat diterbitkan secara sah, gugatan menjadi sulit setelah 5 tahun tanpa keberatan. Jadi jika diringkas, terdapat 45 tahun penguasaan dari masyarakat sipil, kemudian terdapat 3.000 unit rumah yang berstatus hak milik dan juga hak guna bangunan di lokasi. Kemudian terdapat kelalaian gugatan dari 5 tahun yang sesuai dari perlindungan PP 24 tahun 97, yaitu sertifikat sulit digugat setelah 5 tahun bila pemegang beretikat baik. Next. Baik, selanjutnya ada refer working unsur terpenuhi. Seluruh unsur refer working terpenuhi mencakup dalam yang pertama, ada kelambanan Pertamina selama 60 tahun. Yang kedua, jangka waktu yang sangat lama. Yang ketiga, keyakinan masyarakat atas kepastian hak. Yang keempat, tindakan nyata masyarakat dalam contoh pembangunan dan infrastruktur. Yang kelima, bertentangan dengan kepatutan jika hak dituntut kembali. Bentuknya meliputi verwerking slir, stiljieten, dan resizin. Baik, bisa dilihat di gambar di bawah ini. Next. Selanjutnya ada prinsip hukum tambahan dan hak asasi. Prinsip vigilantibus non dermientibus lex posterior derogat priori, itikat baik dan fungsi sosial tanah yang diatur dalam pasal 6 UU PA, mendukung perlindungan masyarakat atas tempat tinggal sebagai hak asasi manusia, memperkuat argumen bahwa penggusuran massal berdasarkan Eigendom yang tak terkonversi akan melanggar proporsionalitas dan kewajiban negara, dan perlindungan hukum, kepastian hukum bagi pemegang sertifikat baik, prinsip keadilan bagi itikat baik dan kepatutan menolak klaim yang merugikan masyarakat lama. Fungsi sosial tanahnya adalah tanah harus melayani kebutuhan sosial dan kesejahteraan rakyat. Baik, next. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah klaim Pertamina atas Eigendom nomor 1278 telah kehilangan kekuatan hukum karena gagal konversi, kelalaian selama 60 tahun, refer working, dan eksistensi sertifikat serta penguasaan faktual masyarakat sejak 45 tahun, sehingga klaim harus ditolak dan hak warga dilindungi. Rekomendasi dari BPN atau ATR segera menetapkan status hak milik, hak guna bangunan warga. Pertamina menghentikan klaim dan utama tanggung jawab sosial. Masyarakat melakukan validasi sertifikat dan membentuk paguyuban hukum. Utamakan mediasi kementerian, ATR atau BPM sebelum litigasi. Baik, sekian dari saya, mungkin bisa ditutup. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah bahwasannya kami sangat mendukung, kami sangat berpihak kepada masyarakat sipil yang berada di sekitar wilayah Darmo Hill atau perumahan Kris Kencana. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.